Baiklah hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'da. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dirahmati, dimuliakan serta dicintai oleh Allah Ta'ala. Untuk yang kesekian kalinya, marilah kita haturkan rasa syukur kita, terima kasih kita kehadirat Allah Ta'ala, karena hingga detik ini kita tetap diberikan sehat walafiat lahir batin, tetap ditakdirkan dalam keadaan iman dan takwa, mudah-mudahan istiqomah, bahkan meningkat yang setinggi-tingginya, yang sebaik-baiknya, hatta nanti saatnya kita kembali ke hadirat Allah, mati dalam keadaan husnul khotimah, jauh daripada su'ul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita haturkan kepada baginda junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah amat sangat banyak memberikan uswah, memberikan teladan, contoh-contoh dan tuntunan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sebaik-baiknya sesuai kemampuan kita, sehingga nanti pada saatnya kita diberikan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan taklim kita hadirin dalam waktu yang amat sangat singkat ini. Kita masuk ke bab 26, bab tahrimud dzalim, menerangkan haram berbuat zalim, wal amru biradul madlum mudallim, dan perintah untuk mengembalikan sesuatu milik orang lain yang kita zalimi, yang pernah kita bawa, baik secara sengaja maupun tidak, katutan misalnya. Selama kita tahu, wajib hukumnya untuk mengembalikan. Sebagaimana biasa hadirin, setiap bab baru diawali dengan ayat-ayat Al-Quran. Di sini ada 2 ayat yang mengawali bab larangan zalim ini. Yang pertama adalah firman Allah di dalam surat Ghafir. Ghafara, mengampuni. Ghafir itu yang maha pengampun. Allah Ta'ala berfirman, malidz zalimina min hamim. Tidaklah bagi orang yang zalim itu nanti di hari kiamat mendapatkan teman, wala syafi'in, dan tidak ada pemberi syafaat atau pertolongan. Jadi orang zalim itu nanti sendirian, ijen peteng dedet, tidak ada yang menolong, yang memberikan pertolongan. Nah, karena itu hadirin, nanti kita akan bahas satu persatu riwayat-riwayat yang menerangkan tentang larangan keras untuk berbuat zalim ini. Kemudian yang kedua, di dalam surat Al-Hajj ayat 71, Allah Ta'ala juga berfirman, wa malidz zalimina min nasir. Podo sama. Tidaklah para pendolim itu nanti mendapatkan satu pertolongan sedikit pun dari Allah Ta'ala dan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini 2 ayat yang ditampilkan dalam bab ini, mestinya banyak di Al-Quran itu yang berkaitan dengan persoalan kezaliman. Kita langsung dibawa masuk ke dalam hadis
oleh pengarang kitab ini Imam Nawawi. Wa amal ahadisu, adapun hadis-hadisnya, faminha di antaranya hadis itu adalah hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu al-mutaqaddam. Hadis dari Abu Dzar yang telah disampaikan di bab yang terdahulu, di sini kita ulangi kembali. Wahia, hadis itu adalah sebuah riwayat an Sa'id ibnu Abdul Aziz. Sebuah riwayat dari Sa'id bin Abdul Aziz an Rabi'ah ibnu Yazid an Abi Idris al-Khawlani an Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bima yarwi anillahi tabaraka wa taala, dari Nabi sesuai dengan apa yang pernah difirmankan oleh Allah Ta'ala. Jadi hadis ini hadirin, ini adalah namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman-firman Allah Ta'ala yang tidak dicantumkan di dalam Al-Quran, tetapi disampaikan langsung kepada Nabi, dan yang membahasakan ini Nabi. Ini sakjane firmannya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah Ta'ala, annahu qala, Allah berfirman, ya ibadi. Kita diseru oleh Allah Ta'ala, dianggap sebagai hambanya Allah. Kita beruntung hadirin, karena sebagai mukmin, mudah-mudahan juga mutakin, itu dinyatakan sebagai hamba. Hamba itu adalah yang diakui oleh Allah Ta'ala. Katanya Allah, ini haram tudulma, aku itu kata Allah mengharamkan perbuatan dalim, kedaliman. Jadi haram dalim itu yang mengharamkan langsung Allah Ta'ala. Aku mengharamkan kedaliman itu ala nafsi, kepada diriku sendiri. Jadi Allah sendiri pun mengharamkan dalim itu atas zatnya Allah Ta'ala sendiri. Karena itulah hadirin, waja'altuhu, aku kemudian menjadikan dolim itu haram, bainakum, di antara kamu sekalian, muharraman, satu hal yang haram. Jadi dalim itu diharamkan oleh Allah karena Allah sendiri mengharamkan dolim itu kepada dirinya Allah Ta'ala sendiri. Fala tadlamu, maka janganlah sekali-kali kamu berbuat dolim. Dolim itu apa sih? Dolim itu pengertiannya sakjane luas hadirin. Juga pernah ini kita singgung kok. Pengertian yang paling sederhana ya, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, melakukan sesuatu bukan pada waktunya. Ini dolim. Ini dolim, larangan keras oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Ya ibadi. Nah, laki-laki kita diseru oleh Allah Ta'ala, langsung oleh Allah kita diakoni sebagai hambanya. Kullukum dolun, kamu sekalian itu adalah sesat. Ilaman hadaituhu, kecuali orang yang aku beri hidayah. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita wajib bersyukur karena kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala mendapatkan hidayahnya. Fastahduni, maka teruslah kamu sekalian meminta hidayah kepadaku. Ahdikum, pasti aku akan memberikan hidayah kepadamu. Nah hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, sehingga dalam rangka kita agar banyak memohon hidayah kepada Allah Ta'ala, di antara rukun sholat Fatihah itu ada kalimatnya ihdinas siratal mustaqim. Allah menyantumkan di situ agar kita terus menyampaikan permohonan hidayah kepada Allah Ta'ala. Kalau kita sholat yang wajib saja, sholat 5 waktu ini sehari semalam berapa rakaat? Berapa? 17. Niku Fatihah tok nggih. Ihdinas siratal mustaqim niku Fatihah tok. Salat 5 waktu tok panjenengan mohon kepada Allah Ta'ala sehari semalam niku 17 kali. Niku dari salat wajibnya tok, dan itu di Fatihahnya tok. Padahal kan kita tidak hanya membaca Fatihah tok toh nggih.
kalau panjenengan duduk di antara dua sujud, kita enten nggih, duduk di antara dua sujud, panjenengan ngomong nopo minta hidayah. Wahdini wa afini wa fuani, laki-laki minta hidayah. Itu ada berapa kali itu di antara dua sujud itu duduknya? Ya delok rakaat padha kali Fatihah. Nggih, setiap Fatihah sekali kan duduk di antara dua sujud juga sekali toh nggih. Jadi panjenengan salat 5 waktunya tok 17 kali 2 berapa kali itu? 34 nggih. Niku salat wajib tok. Belum lek panjenengan tambah dengan salat-salat. Mulakno Kanjeng Nabi ketika dimintai tolong oleh sahabat, di antara sahabat ada yang minta tolong supaya dijadikan penghuni surga, supaya bisa menemanimu di surga, ngeten bahasanya. Apa kata Nabi? Perbanyaklah olehmu sujud, maksudnya perbanyaklah olehmu melakukan sholat sing akeh nggih. Jadi jangan, kalau bisa jangan sholat rawatib tok, sholat sunnah itu. Rawatib itu qobliyah ba'diyah itu loh nggih, rawatib namanya. Panjenengan lek nembe napa saking Jawi itu masuk ke dalam masjid, panjenengan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, juga ada Fatihah dan duduk di antara dua sujudnya lagi minta hidayah. Panjenengan mari wudu sholat 2 rakaat syukur wudu juga sama. Masya Allah, pokoknya lek gelem akeh banget niku. Durung lek panjenengan tambah dengan sholat malam, tambah sholat duha, Masya Allah hadirin. Belum kalau panjenengan yang ketika sholat subuh itu menggunakan kunut, kunut memang tidak wajib, ada yang mengatakan itu sunnah muakkad, tapi walam yang jelas memang tidak wajib. Artinya tanpa kunut sholatnya sah. Tapi di dalam kunut itu ada permohonan hidayah, Allahumma hdini fiman. Masya Allah hadirin, karena itulah maka Allah berharap supaya kita semakin banyak hidayah yang kita terima. Karena apa? Karena kita ini bukan siapa-siapa hadirin. Di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-56 ada Allah berfirman sebagai jawaban permohonan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah niku prihatin banget hadirin melihat paman beliau, sinten pamannya Rasul? Abu Thalib niku pamannya, lek kakeknya Abdul nggih. Pamannya Abu, kakeknya Abdul. Paman beliau ini luar biasa. Jasanya, pertolongannya, dekengannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya tanpa bantuan pamannya Rasulullah jadi kayak apa bentuknya nggih. Karena ketika beliau mengalami perjuangan pertama di samping istrinya sendiri Khadijah, itu juga paman beliau yang mendukung, membantu dan menolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang menjadikan Rasulullah niku prihatin, paman beliau Abu Thalib itu sudah menjelang senja, wis tuwa nggih, bahasane wis cedhek nggih dengan ajalnya. Sampai saat itu Abu Thalib ini belum mengucapkan syahadat sama sekali, nggih. Belum pernah mengucapkan ikrar itu. Karena itulah maka Rasulullah memohon kepada Allah Ta'ala, luar biasa olehnya mohon, nggih. Panjenengan bisa merasakan umpanya panjenengan kagungan bapak utawa ibu atau orang tua, nggih, termasuk paman itu kan orang tua. Sementara belum mengucap syahadat, kan panjenengan sakno banget nggih, khawatir banget nggih. Karena itu beliau terus mati. Nabi itu yang minta hadirin. Apa jawabnya Allah? Di dalam surat Al-Qasas tadi itu Allah mengatakan innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallahu yahdi may yasha. Nggih. Wallahu a'lamu bil muhtadin. Muhammad, kamu itu tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa saja.
orang yang paling kamu cintai sekalipun termasuk paman, kamu tidak akan bisa Muhammad. Tapi Allah lah yang punya hak memberikan hidayah itu kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah adalah Maha mengetahui orang-orang yang berhak mendapatkan hidayah. Nah hadirin, inilah yang saya maksudkan, kita ini bukan siapa-siapa, gitu, bukan pamannya Nabi, bukan saudaranya Nabi, bukan Habib panjenengan, dan cucu Habib, berarti cucunya Nabi dan seterusnya. Hadirin, kita dipilih oleh Allah, orang yang mendapatkan hidayah. Karena itulah berkali-kali tadi sudah kita sampaikan, Allah memerintahkan kepada kita agar terus memohon kepadanya agar hidayah itu tidak melengse, tidak meleset, tidak hilang dari kita. Bahkan hidayah itu terbina dengan baik, terpupuk dengan juga baik, sehingga akan menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Ta'ala karena hidayah itu. Ini dulu pernah kok kita sampaikan, hidayah itu ada macam-macam memang. Ada yang tanpa kita minta, dulu ada ibu yang nyatet itu, ada hidayatul khawas, ada hidayatul fitriyah, ada hidayatul akli, ada hidayatul ilmi, ada hidayatul din, dan yang terakhir hidayatul taufik. Taufik ini yang kalau kita tidak mohon dan berupaya kepada Allah Ta'ala, Allah tidak akan memberi. Karena itu banyak-banyaklah kita terus memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai di sini ini wanti-wanti Allah Ta'ala agar kita terus memohon tambahnya hidayah, dan hidayah itu tidak hilang dari hati kita. Kemudian yang kedua katanya Allah Ta'ala, ya ibadi kullukum ja'i'un niku orang yang lapar, kelaparan. Ilaman amtuhu, kecuali orang yang aku berikan makan. Apa ada yang tidak diberi makan? Ya karena Allah berfirman kayak gini, ya ada. Menurut Allah ada orang yang tidak diberi makan. Kenapa? Ya mungkin karena dia tidak meminta atau tidak mau diberi makan itu. Karena itu kata Allah Ta'ala, fasta'imuni at'imkum ut'imkum, kamu selalu mohonlah aku beri makan agar aku memberi makan kepadamu, kata Allah Ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga katanya Allah, ya ibadi kullukum arin, kamu sekalian itu adalah telanjang, ilaman kasautuhu, kecuali orang yang aku beri pakaian. Nah hadirin, di dalam Al-Quran pakaian itu juga disebut lubsun, berpakaian. Jadi orang yang berpakaian itu orang yang menggunakan labis. Walibasut taqwa dzalika khair, kata Allah Ta'ala. Pakaian yang lebih indah, yang lebih berharga, yang lebih mulia itu adalah pakaian ketakwaan. Orang yang menggunakan pakaian ketakwaan itu hadirin, secara lahiriah dia pakaiannya itu ya syar'i, secara lahiriah ya nutup aurat, ya tidak ketat, tidak transparan, pokoknya sesuai dengan syariat itu secara lahiriah. Secara batiniah dia bukan sekedar nutup aurat lahirnya saja, tetapi hatinya juga diberikan pakaian. Itulah yang dikatakan Allah Ta'ala, walibasut taqwa dzalika khair, pakaian takwa itu adalah yang terbaik menurut Allah Ta'ala. Lah, pakaian takwa itu pakaian yang ada di dalam hati. Belum tentu hadirin orang yang pakaiannya nuwun sewu mohon maaf sing sampai isor ngoten niku napa? Jubah. Jubah. Nek ten niki kula jarang lihat yang menggunakan jubah. Di tempat saya itu banyak hadirin. Pernah saya dikritik lho, Pak Rahmat ndak pakai jubah jenenge. Ya, pakaian jubah memang baik saya katakan tapi akan lebih baik manakala yang kita jubahi hati kita lebih dahulu gitu. Apa artinya pakaiannya jubah tapi perbuatannya tidak pakai jubah? Paham maksud kula nggih? Di Arab itu luas nggih, tidak hanya Mekah toh nggih, termasuk Mesir itu juga Arab.
Itu pakaian jubah itu pakaian budaya orang sana. Nggih. Jadi tidak hanya digunakan orang-orang yang santri tok. Orang Kristen itu loh pakainya juga. Gitu. Panjenengan buka YouTube mawon gampil nanti ketemu di sana. Nggih. Bahkan di Mesir itu menurut yang pernah melihat wanita-wanitanya juga menggunakan busana kayak wanita muslimah sini. Dipakai jilbab, pakai cadar barang, itu orang Kristen hadirin, Nasrani, pakai kayak gitulah. Saya kembali, saya tidak ingin mengkritik orang yang menggunakan jubah. Saya senang, tapi menurut saya akan lebih baik manakala hati kita yang kita jubahi lebih dahulu. Sekali lagi jubah itu kan budayanya orang sana. Abu Jahal itu pakaiannya ya jubah, Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lain itu juga menggunakan ya baguslah kalau kita bisa menerapkan. Tapi yang penting mari hati kita betul-betul sesuai dengan pakaian kita. Kita sudah menggunakan pakaian jubah dan sejenisnya, tapi masih ada rasa semacam iri, sentimen dan lain sebagainya kepada yang lain, namanya hatinya belum dijubahi. Nah, untuk kaum ibu tidak boleh kemudian aku engko elek ono pakai hijab, pakai jilbab. Saiki sing penting atiku tak jilbabi sik. Aku urung ngarepe jilbaban, lek atiku ndak boleh ya. Ndak boleh karena jilbab itu hukumnya wajib menutup aurat nih. Jadi baik sudah bisa menjilbabi hatinya atau belum, menjilbabi aurat lahirnya hukumnya wajib. Syukur-syukur kalau tidak sekedar menjilbabi kepalanya, memberi hijab kepalanya, tapi hatinya juga dihijabi. Ojo ketoke nggih, kula nate ningali ten YouTube niku supir truk. Supir truk niku perempuan. Nggih, perempuan pakai hijab, pakai jilbab yuan. Nggih, ya pakai hijab, tapi namanya supir nggih, namanya supir. Tempatnya di Embong ya. Rupanya ternyata juga omongan embongan itu, dan ini namanya hatinya juga belum dijilbabi. Kita tidak dilarang bekerja apa saja, profesi apa saja, yang penting itu menghasilkan halal. Kemudian yang kedua, kita juga melaksanakan syariat yang dituntunkan oleh Allah Ta'ala, termasuk tutur kata. Aja kemudian kumpulannya bolo-bolo sopir terus ngomong, wah ya jangan digebiah-uyah, pokoknya sopir terus ngomongannya ndak nggih. Nah, baik. Kata Allah Ta'ala, fastaksuni aksukum. Kamu mintalah pakaian, nanti aku akan beri pakaian. Hadirin, ada sebuah riwayat nggih, insyaallah ketemu nanti mungkin nggih. Itu di hari kiamat. Di hari kiamat itu orang akan akan berada sesuai dengan amalnya masing-masing. Orang yang ketika hidup di dunia ini amalnya baik, suka memberi, suka sedekah, suka memberi makan dan seterusnya, nanti di sana yang dia alami ya seperti ketika dia hidup di dunia ini. Orang yang suka memberi makan kepada orang lain, nanti di sana tidak mungkin akan menjadi orang yang kelaparan. Allah yang jamin, karena dia ketika di dunia suka-suka memberi makan, maka suka-sukalah memberi makan kepada orang lain. Bahkan ada keterangan yang menerangkan orang yang tidak pernah memberikan pakaian kepada orang lain, sekalipun mungkin banyak sedekahnya tapi bukan pakaian, engko nek kono jarine ora entuk pakaian. Mulane ya kadang-kadang terutama nek ajeng riyadin ngoten niku nggih, ya awe sarung ta, bahan pakaian, bahkan bahan baju, bahan celana dan sebagainya, supaya nanti kita di sana disediakan pakaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan dulu. Ya ibadi innakum tuhti'una bil-laili wan nahar wa anna aghfiru dzunuba jami'an. Wahai hambaku, kamu itu sakjane setiap saat, siang maupun malam, tidak pernah luput dari salah. Nggih. Cuma kita yang sering tidak merasa lek kita itu salah, gitu.
Nggih napa nggih? Sering kita tuh kadang-kadang napa nggih, angel kula ngomong inggian. Di hatinya itu ngomong ketika dia matanya melihat atau kupingnya mendengar sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Dah neo ya lah. Ini hadirin berarti dia juga secara tidak langsung sudah melakukan kesalahan. Apalagi kalau sampai dia ketika menyampaikan tutur kata, ucapan atau omongan itu sudah menyinggung perasaan orang lain, juga timbul salah lagi. Kita batin pun batin kepada orang lain dengan batin yang jelek, namanya suudon, itu juga salah. Maka hadirin, Allah Ta'ala wanti-wanti kepada kita, karena kamu itu tidak luput dari salah siang maupun malam, maka fastaghfiruni, banyak-banyaklah beristighfar atau mohon ampun kepadaku, aghfir lakum, pasti aku akan mengampuni kepadamu. Banyak-banyak istighfar. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, istighfar itu hikmahnya luar biasa. Di antara riwayat menerangkan orang yang melazimkan istighfar itu akan dimudahkan jalan keluarnya, dimudahkan rizkinya. Bahkan kalau istighfarnya itu maksimal sesuai dengan yang dikehendaki Allah Ta'ala, segala macam yang dia kehendaki itu dikabulkan, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah nggih, insya Allah juga pernah saya kisahkan, kisahnya Imam Hambali, Ahmad bin Hambal nggih. Itu orang yang orang yang alim luar biasa, bukan sekedar alim tapi salah seorang mujtahid. Imam 4 itu salah seorang namanya adalah Imam Hambali. Nah, Imam Hambali ini biasanya di rumah saja ya ngajar, ya pokoknya karena dia ulama ya jarang keluar. Suatu ketika hadirin, tiba-tiba Imam Hambali ini pengen keluar ke Basrah namanya. Dia keluar, kenapa ya kok kepingin keluar? Allah menghendaki kakiku ingin jalan keluar hadirin. Tiba-tiba setelah seharian jalan penuh, dia merasa capek. Akhirnya singgah di masjid kayak gini ini. Setelah Imam Ahmad bin Hambal itu melakukan sholat maghrib sampai nanti isya, maksudnya dia kepingin istirahat di masjidnya ini. Dia tiduran, rupanya sama marbotnya masjid diusir, kain tuh turunan masjid kain tuh. Akhirnya karena di dalam tidak boleh, dia mencoba diserambi pun diusir lagi, ditutup sama marbotnya. Sampai akhirnya di luar masjid, di pelataran kayak gitu, kepingin ya pokoknya bagaimana bisa istirahat, tetap masih diusir-usir lagi sama marbotnya masjid. Akhirnya di seberang jalan itu ada orang yang pengusaha roti. Dia membuat roti sendiri dan menjual sendiri. Dia tahu kalau ada orang tua itu diusir-usir. Ya Syekh, kata pembuat dan penjual roti itu, kamu boleh istirahat di tempatku. Tapi ya mohon maaf, tempatnya sederhana sekali, nggih. Tidak mewah, tidak berlebih-lebihan, tapi bisa mungkin untuk engkau gunakan istirahat. Nah, rupanya karena ada tawaran baik, Imam Hambali pun menerimanya. Dia kemudian istirahat di situ. Si tukang roti ini tidak berhentinya, dia mengerjakan karena besok ada pesanan. Dia mengerjakan, membuat roti itu sambil mulutnya ini tidak pernah berhenti, terus mewiridkan istighfar. Astagfirullahaladzim. Akhirnya penasaran Imam Hambali. Katanya Imam Hambali, wahai saudaraku, rupanya kamu ini bukan sekedar pekerja, bukan sekedar orang yang berusaha cari uang, tapi sambil kamu bekerja juga sambil beribadah, zikir terus menerus kepada Allah Ta'ala. Apa yang kau baca itu, kata Imam Hambali. Si tukang roti menjawab, aku tidak pernah berhenti wahai Syekh. Untuk Syekh itu artinya tidak mesti wong alim loh ya, Syekh itu di sana. Orang tua pun juga dipanggil Syekh. Lah itu dipanggil Syekh karena kelihatan tua. Dia belum tahu kalau itu Imam Ahmad bin Hambal. Katanya
pembuat roti yang saya baca ini istighfar, saya tidak pernah berhenti istighfar selama saya melek. Melek niku napa? Ya, terjaga nggih, dijogo. Ya, terus istighfar. Pokoknya sambil lapo mawon, kalau dia sampai di pas tempat yang dilarang seperti di kamar kecil misalnya, istighfarnya dalam hati. Nah, kemudian ditanya lagi oleh Imam Ahmad itu, apa yang kamu peroleh dengan apa? Dengan memperbanyak istighfar itu? Katanya tukang roti ini, apa saja yang aku inginkan, yang aku minta, belum pernah ada yang tidak dikabulkan Allah. Semuanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Tinggal satu yang belum dikabulkan oleh Allah Ta'ala, katanya pembuat roti. Apa itu? Di dunia ini ada ulama-ulama besar. Salah seorang diantaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Aku kepingin sekali ketemu dengan beliaunya, tapi sampai saat ini belum pernah ketemu. Langsung Bapak Ibu sekalian, pembuat roti itu dirangkul sama Imam Ahmad. Rupanya ini yang membuat kakiku ingin keluar berjalan seharian dan sampai diusir-usir oleh marbotnya masjid ini karena istighfar kamu ini. Masya Allah hadirin, ini cerita hak, bukan ngawur, bukan ngarang, bukan gedabrus, tapi ada riwayatnya. Nah, oleh karena itu ini sebagai apa? Motivasi kalau kita ingin, tapi ya yang tulus, kita akan menjadi kurang baik manakala istighfar kita enten krono nih, krono ben rezekine akeh lah niki saya enten anune andil-andile nggih. Pokoke karena Allah Taala saja. Tapi Allah berjanji, sudah berjanji sekalipun kamu ndak karena ben banyak rezekinya, Allah sudah menyediakan semuanya itu. Maka hadirin, supaya kita bisa seperti tukang roti itu, monggo sambil lapo mawon nggih, ibu-ibu sambil resik-resik, sambil mungkin buat makanan, minuman, buat teh, buat opo ae, ya sambil lapo ae bisa terus-menerus berzikir kepada Allah Taala. Saya pernah ditanya, "Sing enak kayak apa, Pak? Mana yang lebih bagus antara istighfar, sholawat dan tasbih?" Waduh, lek sampean tanya mana yang lebih baik, kalau saya tanya begini, gimana? Penrolnya bakso yang enak, sama roti yang enak, kemudian sama apa sih sok maneh? Sop buntut sing enak endi kira-kira? Pilih jawab. Kabeh enak, kabeh enak. Tinggal panjenengan mana yang panjenengan. Lek panjenengan campur malah jadi ndak enak. Nggih. Kadek roti dicampur karo apa pentolnya bakso itu ya bubrah malahan. Lah makanya ada perintahnya Allah Ta'ala, ittaqullaha mastata'tum, kerjakanlah olehmu yang sunnah-sunnah itu setelah yang wajib sudah selesai, sudah baik. Ojo hanya nuntut yang sunnah tapi wajibnya ditinggalkan. Nah, ini tidak benar namanya. Wajibnya sempurnakan dulu, kemudian sunnahnya kamu kerjakan sesuai kemampuanmu. Lah kalau bisa dibagi 24 jam ini dibagi 3 kalau bisa. Habis subuh atau saat durungi subuh sampai menjelang duhur itu, di celah-celah waktu tertentu panjenengan sambil lapo mawon, misalnya panjenengan baca sholawat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu boleh, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, pokoknya sholawat. Langko dari zuhur sampai asar atau sampai maghrib kayak gini panjenengan istighfar. Nggih. Ya sak kuwate aja meksa nggih. Kemudian setelah maghrib sampai nanti menjelang tidur baca tasbih. Tasbih niku sing apik seperti dulu yang pernah Abah Haji Sari sampaikan itu nggih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa midada kalimati wa zinata arsy. Masyaallah niki pahalanya luar. Ini enten kisah. Tasbih itu nggih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqi wa midada kalimati wa zinata arsy. Itu ada riwayatnya. Nggih. Suatu ketika pagi-pagi gitu nggih habis subuh, salah seorang istrinya Rasul itu namanya saya agak lupa,
apa Hafsah apa Sofiyah gitu nggih. Pokoknya salah seorang istrinya Nabi itu wiridan. Oleh wiridan itu akeh banget. Nah, supaya ndak lupa dia pakai hitungan. Nggih, alat hitung. Lek sakniki disebut dengan apa? Alat tasbih nggih. Cuma dulu ndak kayak sekarang. Tasbihnya ya kerikil akeh ngoten dihitung 1000 misalnya ini pindah sini pindah. Lek wis ndak berarti dia oleh 1000. Lah itu Nabi melihat Sofia itu, saya namanya agak lupa, insyaallah Sofia ngoten nggih. Nabi waktu itu habis subuh ada keperluan beliau keluar. Begitu beliau pulang datang lagi si Sofia ini belum selesai. Saya dikir ngitung tadi itu. Kata Nabi, ini yang pertama yang dapat kita tangkap. Kata Nabi, Sofia, ora usah kesel-kesel angel-angel. Kamu menyiksa diri. Di samping bacaannya ringan sedikit tapi pahalanya besar. Kemudian Nabi mengajarkan tadi itu, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahul azim, adada khalqi, wa ridha nafsi, wa zinata arsi, wa midada kalim. 4 tambahannya. Masyaallah. Itu tasbih yang luar biasa. Nek mpun iso, nek durung iso, ya belajar. Nggih, belajar. Piye Pak? Gampang saiki nggih, buka YouTube ketemu wisan. Lek mbiyen ngaji nggih, ngaji. Tapi aja keliru, buka YouTube kok ketemu barang sing nggoda, panjenengan gak sida buka tasbih malian. Ini luar biasa. Yang kedua, berarti menghitung zikir nggih, pakai alat tasbih itu sudah ada sejak zaman Nabi. Nggih. Lah sekarang kalau ada orang yang mengatakan menggunakan alat tasbih itu bid'ah, wah. Oleh ngaji sik kurang. Nggih. Lek ketemu niki dia ndak akan ngomong kayak gitu. Rupanya ini istrinya Nabi menggunakan alat hitung, dibiarkan saja. Bahkan Imam Bukhari itu juga menggunakan alat hitung benang. Benangnya gede, nggih. Oh kaget aku. Tapi keratan. Benangnya gede dibundeli. Bundelannya itu sampai 2000. Beliau kalau mau tidur, kalau putaran tasbihnya bundelan itu bukhul nggih ya, itu belum selesai beliau belum tidur. Jadi sudah ada sejak zaman itu alat menggunakan tasbih itu, cuma memang tidak begitu mudah diketahui oleh orang riwayatin. Ada cuma orang yang diperhatikan zikirnya, tapi menghitungnya tadi tidak dilihat sama sekali. Nah sekarang alat hitung itu sudah macam-macam. Ada yang bentuk tasbih ngeten iki, ada yang elektrik. Elektrik itu semuanya ada kelebihan kekurangannya. Kayak gini pena, masih lampu nih mati gak ilang. Tapi lek matane sing mati, ser ngoten ilang pun. Tapi lek menggunakan alat tadi itu klik itu, masuk lampu mati gak ilang. Nggih, masih ngantuk ya gak ilang. Nggih, semuanya punya kelebihan masing-masing. Ora usah mempersoalkan alat zikir, tapi mari berlomba-lomba ngakeh-ngakehno zikir. Sak kenek panjenengan, lek iso minimal 3 tadi itu, lek iso. Syukur lek iso lebih banyak lagi. Ada sholawat, ada tasbih, dan ada istighfar. Nggih, ojo sekali-kali takok, "Lu HP endi, Pak?" Sampeyan kepengin ngamalno apa kepengin takok golek endi sing apik tok. Ngoten nggih? Nggih, baik. Kondi Mang. Apa iki? Fastaghfiruni aghfirlakum. Sebelum dilanjut ada yang perlu nggih, monggo. Ada mic-nya ya. Monggo, Ibu. Ini masih akeh ini. Nggih, monggo silakan kalau perlu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 2 pertanyaan. Yang satu lepas dari materi. Yang pertama berkaitan dengan menzalimi diri sendiri tadi. Ya. Iya. Selama ini memang kita tidak lepas dari menzalimi diri sendiri. Apalagi kalau kita bekerja, kemudian untuk ngajinya sedikit sekali. Kemudian Allah telah mengatakan, minta ampunlah kepadaku maka akan aku ampuni. Iya, betul. Walaupun dosamu
sebesar duit di lautan. Ya, betul, betul. Yang saya tanyakan, selama kita menzalimi diri kita sendiri, kemudian setelah tua, setelah selesai bekerja, kemudian kita menggali ilmu ngajinya, kemudian kita untuk memperbaiki diri, kita selalu istighfar. Apakah dosa-dosa yang selama kita lakukan itu akan terampuni? Iya, betul. Satu pertanyaan itu. Kemudian yang kedua, karena ini sudah bulan depan ini sudah Rajab gitu. Itu apakah ada ibadah untuk puasa bulan Rajab, puasa Rajab? Yang apa namanya ada tuntunannya. Terus apa fadilahnya? Berapa hari selama kita harus berpuasa? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rajin berarti ini. Dan bagus Ibu mengakui salahnya, mengakui zalimnya itu bagus nih. Orang yang kata Allah Ta'ala melalui Rasulnya, sebaik-baik orang yang dosa, sebaik-baik orang yang dolim itu adalah orang yang mengakui salahnya, mengakui dosanya, dan mau mengakui kezalimannya. Itu mengakui, kemudian dia merahasiakan, hanya urusannya dengan Allah Ta'ala saja kalau bisa. Dengan teknis bertaubat. Taubat itu kalau dosanya dengan Allah ada 3 syaratnya. Kalau dosanya langsung dengan Allah, seperti ngerasani, itu dosa dengan Allah. Atau kalau dosa besar zina, itu dosanya langsung dengan Allah Ta'ala. Itu yang pertama, berhenti. Pokoknya harus berhenti. Ini harus terwujud. Kalau ngomong tobat tapi gak berhenti ya di ana tobat gak berhenti Bu. Yang kedua, nyeseli, getuni lek jarene wong Surabaya nggih, getuni. Enek wong tobat tapi gak getune meneh nglakoni meneh. Lah itu gak ada keterima. Yang ketiga, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Ini kalau dosanya dengan Allah Ta'ala. Kalau dosanya dengan sesama manusia, ditambah dengan satu lagi, yaitu minta maaf atau mengembalikan sesuatu yang pernah dia ambil. Itu kalau dosanya dengan sesama manusia. Kemudian ditambah dengan banyak memperbaiki diri dengan membaca ini tadi, istighfar. Saya dengarkan ceramahnya UAS itu, kalau bisa kamu juga laksanakan sholat taubat namanya. Saya waktu ninter ya saya singkat saja, nanti dilanjutkan lagi di minggu depan Jadi itu cara memperbaiki diri. Pokoknya taubat, berhenti, ojo terus jenenge gak taubat namanya Kemudian yang kedua, kalau dosanya itu sesuatu yang tidak baik untuk diketahui oleh orang lain. Pokoknya namanya kejelekan itu tidak baik diketahui. Itu kalau bisa jangan diomong-omong Itu sakjane Allah sudah memaafkan, tapi karena kita omong-omongkan tadi malam aku gini atau tadi siang aku gini, itu mestinya sudah dimaafkan oleh Allah Ta'ala, kembali dilimpahkan lagi dosanya oleh Allah Ta'ala. Ngaten Bu nggih? Jadi itu yang pertama, nanti bisa kita dalam lagi. Di bulan Rajab itu salah satu bulan mulia, bulan yang dihormatkan oleh Allah Ta'ala. Kalau perintahnya langsung berkaitan dengan bulan Rajab, puasanya itu tidak atau belum saya ketahui. Yang ada perintah di bulan Muharram, termasuk bulan Rajab itu bulan yang diharamkan oleh Allah itu, diperintahkan untuk memperbanyak kebaikan, termasuk diantaranya berpuasa. Jadi kalau berpuasanya di bulan Rajab itu berdasarkan itu, laksanakanlah puasamu itu di bulan-bulan yang aku haramkan, yang aku muliakan, yang aku agungkan. Maka itu berarti kita punya dasar, itu dasarnya.
Cuma belum ada spesifiknya pirang dino terus piye carane puasa biasa saja sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang penting ikhlas, ngoten nggih. Nyun sewu pangapunten karena waktunya sudah habis. Besok kita lanjutkan lagi, mudah-mudahan ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa hidayah Allah taala kita tidak ada apa-apanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.